Fabio Quartararo bungkam, Yamaha dilanda frustasi. Tim Direktur Yamaha Massimo Meregali kebingungan untuk menjelaskan hasil buruk Fabio Quartararo di sirkuit Chang Buriram. Akhir pekan balap MotoGP Thailand adalah bencana bagi Quartararo. Alih-alih memperlebar jarak keunggulan dari Francesco Bagnaia, sang juara dunia bertahan malah kini dibayangi selisih 2 poin saja. Dalam perlombaan pun Quartararo benar-benar menderita. Kendati start dari grid P4, El Diablo melebar di tikungan 1. Pemuda asal Prancis itu lalu alami momen di tikungan 4. Dari situ semua strateginya berubah kacau. Sempat melorot ke urutan ke-19, Quartararo akhirnya harus puas finish P17 dengan jarak 34 detik dari pemenang balapan Miguel Oliveira. Tetapi yang mengecewakan, fakta sang pembalap Yamaha pulang membawa 0 poin saja. Sebaliknya, rival utama Bagnaia mengamankan podium ketiga. Tambahan 16 poin jelas begitu berharga bagi Pecco karena jarak 18 poin terpangkas menjadi 2 poin. Ini bisa dijadikan momentum untuk hadapi MotoGP Australia. Usai balapan, Quartararo menolak berbicara dengan media. Meregali bahkan mengaku bahwa Yamaha juga belum bertemu empat mata dengan Quartararo guna membahas secara spesifik akar permasalahan dari kinerja buruk di Buriram. Seperti yang bisa kami bayangkan, itu bukanlah situasi yang benar-benar ingin saya hadapi. Kami tidak berbicara dengan Fabio setelah balapan. Dia mungkin benar-benar kecewa dan frustasi. Dia langsung pergi ke kantornya untuk menenangkan diri, tutur Meregali. Ini juga sulit bagi kami untuk menilai sampai kami berbicara dengannya. Kami benar-benar berbicara dengan dia untuk memeriksa data dan melihat apakah itu cocok, dan itu sangat sulit untuk dipahami. Meregali mengatakan minimnya track time dalam kondisi basah disinyalir sebagai kesulitan yang dialami Quartararo saat menghadapi wet race MotoGP Thailand. Tapi muncul pertanyaan, kenapa Quartararo bisa podium kedua ketika juga menjalani balapan basah? Meregali pun menyebut level grip lintasan menjadi faktor pembeda. Yang pasti, untuk semua orang balapan ini adalah pertaruhan, karena kami menjalani semua sesi dalam kondisi kering, tetapi ketika balapan justru trek menjadi basah. Namun kami melakukan hal yang sama di Indonesia, dan di sana kami tampil sangat baik. Di sini adalah kebalikannya. Sangat tidak jelas alasannya, kami butuh waktu untuk memahaminya. Pertama-tama kami perlu berbicara dengannya. Ini hanya apa yang kami pikirkan, mungkin tingkat cengkramannya dibandingkan Indonesia jauh lebih rendah, dan itu pasti banyak pengaruhnya karena kami sangat menderita. Aspalnya punya daya cengkraman tapi kinerjanya tidak selaras dengan baik. Ketika kami tidak memiliki grip, maka itu menjadi masalah. Seperti yang diketahui, MotoGP 2022 ini tinggal menyisakan 3 seri lagi. 2 pekan ke depan, rombongan pedok Grand Prix bakal menyambangi Phillip Island, dilanjutkan ke Sepang dan Valencia sebagai putaran pamungkas. Dengan jarak yang sangat tipis antara Quartararo dengan Bagnaia, Yamaha pun bersiap mengaktifkan mode serangan guna merengkuh gelar juara dunia. Salah satu hal bagus dari Fabio adalah begitu dia kecewa dan tidak lama kemudian dia kembali normal. Fokus pada balapan berikutnya, kata Meregali. Yang pasti, sekarang ada 3 balapan yang harus dilalui, dan Phillip Island mungkin adalah favorit saya. Dari sana, kami mungkin lebih baik di Malaysia daripada di Valencia. Kejuaraan sekarang dimulai dari nol, dan hanya ada satu cara untuk mencoba menang dan menyerang, pungkas Meregali. Motivasi dari Miller bikin Bagnaia pede di MotoGP Thailand. Francesco Bagnaia melontarkan pandangannya terkait Johann Zarco yang tak kunjung menyalipnya di MotoGP Thailand pada Minggu 2 Oktober 2022 lalu. Akibat hal itu, Ducati dituding melakukan team order. Ducati memang gagal memenangi balapan di sirkuit Buriram yang sangat basah, namun mereka menempatkan 2 pembalapnya di podium di bawah Miguel Oliveira. Tentu saja hal itu sangat memuaskan jika mengingat sepanjang latihan bebas hingga kualifikasi mereka melintasi trek kering. Bagnaia yang menghuni peringkat ketiga mengutarakan pendapatnya. Kami memiliki semua dengan sempurna. Saya menjalani pemanasan terbaik dalam hidup, dan ketika saya lihat turun hujan, saya pun gugup, ujarnya. Kemudian Jack menghampiri saya dan mengatakan bahwa saya perlu percaya diri.
Wajar jika anak didik Valentino Rossi gelisah ketika melihat cuaca buruk. Performanya kurang meyakinkan saat berhadapan dengan hujan lebat di Asia. Ia finish di P15 di MotoGP Indonesia dan gagal menuntaskan lomba di sirkuit Motegi, Jepang. Saya tahu potensi saya bisa lebih baik daripada di Mandalika atau Jepang. Mungkin tidak akan naik podium tapi bisa sampai ke 5 teratas. Saya tahu jika Oliveira, Miller, dan Zarco akan berada di depan karena mereka yang tercepat dalam kondisi ini. Saya ingin terus dekat dengan mereka. Saya kira kemarahan di Jepang sangat membantu melesat dengan mereka. Itu sulit karena kami tidak melaju dalam kondisi ini. Sulit memprediksi tekanan ban. Hari ini, itu lebih dari pertanyaan tentang tidak ada pengalaman dalam kondisi basah di sirkuit ini. Bagnaia mesti berduel dengan Marc Marquez yang di atas kertas juga jago menaklukkan lintasan basah. Saya melihat bahwa saya harus bertarung dengan Marc Marquez dalam waktu 1 detik dan dia makin dekat dengan kami. Ketika dia mencoba menyalip saya sadar kehilangan waktu dalam pengereman dan terus mencoba meningkatkannya. Pecco mencoba menerka alasan Zarco tidak mendahuluinya pada lap pertama, meski peluangnya sangat terbuka. Saya kira itu alasan satu-satunya Zarco tidak mencoba menyalip saya. Dia mengerem sangat baik dan tidak bisa menutup pintu dengan lebih baik. Lalu itu terlalu beresiko saat mencoba menyalip. Setelah itu saya berterima kasih kepada mereka karena tidak mengambil resiko tersebut. Sekarang pembalap nomor 63 itu hanya tinggal 2 poin dari Fabio Quartararo yang pulang dengan tangan hampa karena finish P17. Gap yang sangat kecil menjadikan 3 balapan sisa kian berat. Sekarang semua akan meningkat. Saya akan harus sangat cerdas dalam 3 balapan terakhir karena saya kira kami punya banyak potensi. Saya tidak bisa mengulangi kesalahan di Jepang atau paruh pertama musim ini. Ia mengungkapkan, kami tahu akan dingin di Australia dan kami harus beradaptasi, tapi saya kira kami akan kompetitif. Pungkas pembalap asal Italia itu. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia mengaku sudah menemukan strategi untuk menjalani balapan dalam kondisi hujan pada MotoGP Thailand 2022. Francesco Bagnaia terlihat kesulitan saat menjalani trek basah, terlihat pada saat sesi kualifikasi pada MotoGP Jepang akhir pekan lalu. Pembalap yang pernah merasakan didikan Valentino Rossi tersebut biasanya sangat garang apalagi dalam 5 balapan sebelum MotoGP Jepang. Namun saat menjalani sesi kualifikasi pada MotoGP Jepang, Bagnaia tampil membel dan seperti kehilangan kekuatannya. Bagnaia hanya mampu mengamankan posisi ke-12 di starting grid. Menurut pembalap yang sekarang sedang berusaha menjegal misi Fabio Quartararo mempertahankan gelar tersebut, minimnya menangani trek basah tahun ini menjadi penyebab utamanya. Padahal pada MotoGP Thailand akhir pekan nanti, ramalan cuaca menunjukkan kemungkinan turun hujan pada saat balapan. Meskipun begitu, Bagnaia tampaknya tidak gentar karena sudah memiliki strategi khusus untuk mengatasi situasi tersebut. Hal yang sulit adalah kami hampir tidak memiliki sesi di musim hujan tahun ini, kata Bagnaia. Ketika saya datang ke Jepang, saya tidak merasakan grip ban saya. Dalam situasi ini saya mengalami kesulitan besar, tapi saya pikir kami memiliki beberapa ide bagus untuk mendapatkan perasaan itu, jadi itu harus menjadi lebih baik. Lebih lanjut, Bagnaia berpendapat bahwa ban Michelin untuk trek basah saat ini sudah sangat baik, jadi akan sangat membantunya saat balapan di trek basah jika akhir pekan di sirkuit internasional Chang Buriram akan turun hujan. Michelin telah meningkatkan ban basahnya, yang tentu saja akan sangat membantu kami. Banyak trek memiliki tingkat cengkeraman yang lebih baik saat ban kami berputar di lintasan lurus, biasanya karena terlalu panas, sangat sulit untuk dikendalikan di jalan basah. Seperti yang diketahui, di masa lalu sebenarnya Bagnaia sudah pernah merasakan kondisi basah di sirkuit internasional Chang, tepatnya pada sesi FP3 MotoGP Thailand 2019. Akan tetapi, sirkuit internasional Chang sudah 2 tahun tidak menggelar balapan kelas utama MotoGP. Hal ini membuat Bagnaia sedikit meragukan gripnya. Apakah masih sama dengan tahun 2019 atau sudah berbeda? Bagnaia hanya berharap ketika hujan tidak terlalu banyak genangan air di trek. Pada tahun 2019, FP3 kondisi trek dalam keadaan basah dan kami semua menggunakan ban medium dan itu bagus, ucap Bagnaia. Tetapi saya tidak tahu apakah level grip tetap sama di sini.
Dalam balapan tentu saja jauh lebih sulit karena ketika Anda berada di belakang seseorang daripada saat latihan. Seharusnya juga ada lebih sedikit genangan air di rute ini daripada di Jepang. Sebagai informasi, balapan pada MotoGP Thailand 2022 akan digelar pada hari Minggu 2 Oktober 2022 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat.